Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Muhammad Arfi dengan NIM 19.100. Yang kedua adalah Muhammad Akbar Firmansyah dengan NIM 19.70. Yang ketiga adalah Ahmad Hanif Azhar dengan NIM 19.062. Dan yang keempat adalah Mustafa dengan NIM 19.017. Next. Sini kami akan membahas mengenai perilaku spring back aluminium alloy 6061 dengan bagian ketebalan yang tidak seragam menggunakan metode tab uji. Next. Untuk latar belakangnya sendiri adalah bagian yang dianggap tidak seragam ini sebagai salah satu pendekatan paling efektif untuk mengurangi berat komponen otomotif. Ketebalan adalah parameter yang paling signifikan untuk sifat mampu bentuk. Oleh karena itu, membentuk bagian dengan ketebalan yang tidak seragam menjadi tantangan utama. Pada penelitian kali ini, yaitu berfokus pada perilaku spring back strip aluminium alloy 6061 dengan ketebalan yang tidak seragam menggunakan metode tab uji. Penerapan konstruksi ringan adalah salah satu tantangan utama dalam teknik transportasi modern. Konstruksi ringan akan optimal jika bahan tersebut hanya digunakan di area komponen di mana tegangan terjadi dan jika material digunakan diisi dekat dengan tegangan nol. Komponen ringan dipisahkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah konstruksi ringan berkaitan dengan penggunaan bahan yang ringan, dan yang kedua adalah konstruksi ringan berkaitan dengan strategi desain yang berbeda, termasuk dalam proses pembentukan sebuah komponen ringan yang memiliki dua jenis. Untuk pendekatan yaitu pada penggunaan bahan ringan akan mengurangi berat total komponen. Yang kedua adalah konstruksi ringan terkait dengan strategi desain yang berbeda, termasuk proses pembentukan komponen. Next. Untuk masalah penelitian ini adalah dari sistem transportasi dunia, yaitu 96% bergantung pada bahan bakar dan produk berbasis minyak bumi. Dengan sistem transportasi global menyumbang sekitar 40% dari konsumsi minyak global. Hampir 75 juta barel minyak per hari yang digunakan. Maka dari itu, hal yang dilakukan adalah dengan mengurangi berat dan ukuran kendaraan adalah salah satu yang paling efektif yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar yang berlebih. Dengan condong ke gaya inersia yang harus diatasi oleh mesin saat kendaraan berakselerasi, dikurangi dengan massa kendaraan. Dengan demikian, pekerjaan yang diperlukan untuk memindahkan kendaraan berkurang. Jones menyatakan bahwa lebih dari 85% energi dalam bahan bakar hilang karena inefisiensi termal dan mekanis yang salah, sedangkan 12% sisanya digunakan untuk mengatasi gaya traksi yang mencakup pengaruh berat pada kendaraan itu sendiri. Sedangkan menurut Gasemis pada tahun 2010 mengatakan bahwa dirinya setuju dengan penemuan ini dengan menyatakan bahwa pengurangan berat badan tetap merupakan cara yang paling hemat biaya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan gas rumah kaca dari sektor transportasi. Dari beberapa studi
besar dan beberapa pembuat mobil atau produsen mobil mengumumkan rencana yang menunjukkan bahwa teknologi pengurangan massa dengan biaya produksi tambahan minimal dapat mencapai pengurangan hingga 20% dalam masa kendaraan yang baru dengan kerangka frame pada waktu 2015 hingga 2020. Hal ini terjadi pengurangan massa secara bertahap. Misalnya, masa kendaraan sepotong demi sepotong dikurangi atau melalui ulang seluruh kendaraan yang besar. Jadi, tantangannya adalah dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan proses manufaktur lembaran robot dan kemampuan robotika telah dilakukan dengan menggunakan berbagai alat. Namun, banyak yang gagal menghasilkan bentuk kompleks tanpa adanya cacat. Untuk penggunaan produk setengah jadi, yaitu belangko yang disesuaikan menjadi semakin populer bagi produsen untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu juga ada sumber lain, yaitu menurut Klein pada tahun 2012, dirinya menyatakan bahwa belangko yang disesuaikan memberikan potensi pengurangan berat hingga 20-34%. Next. Baik, saya akan melanjutkan pendekatan pemecatan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah ini adalah pendekatan yang dimana perusahaan menggunakan metode Taguchi, yang dimana dengan optimasi parameter Spring-Batch menggunakan metode Taguchi. Metode ini sebagai prosedur desain eksperimental tradisional yang rumit, memakan waktu yang lama dan juga mahal. Metode trial anterior tradisional gagal dan memberikan perencanaan untuk parameter, sehingga metode Taguchi digunakan sebagai alat bantu dalam merancang eksperimen guna menghindari perlunya banyak lagi eksperimen. Metode Taguchi berguna untuk mempelajari secara ekonomis pengaruh banyak faktor atau variabel pada karakteristik kualitas yang dihasilkan. Dalam pendekatan yang dilakukan pada pemecahan masalah ini terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama adalah pemilihan parameter Spring-Batch dan levelnya. Dalam penelitian, rasio ketebalan ini didefinisikan sebagai rasio ketebalan minimum terhadap ketebalan maksimum. Material yang layak untuk parameter percobaan ditentukan dengan variasi ketebalan dengan 2,45 sampai 3 mm, sehingga besar rentang yang dipilih berdasarkan data yang tersedia dalam literatur dan penelitian sebelumnya. Untuk yang kedua adalah pemilihan OA. Pemilihan OA yang tepat tergantung pada jumlah parameter dan level yang terlibat. Jumlah derajat kebebasan memainkan peran penting dalam proses seleksi OA. DOF merupakan jumlah perbandingan antara parameter proses dan dibuat untuk menentukan seberapa efisiennya. Secara umum, DOF dan OA harus lebih besar dari atau setidaknya sama dengan parameter prosesnya. Setiap baris tabel mewakili eksperimen dengan kombinasi parameter proses dan level yang berbeda. Yang ketiga adalah persiapan spesimen percobaan. Untuk percobaan ini menggunakan strip aluminium yang memiliki ketebalan harus dibentuk dengan menjadi profil yang tidak seragam. Untuk deformasi dan panjang dibuat dari baja, dibuat dan proses dilakukan menggunakan mesin tempat tekan mekanis 100 T. Kemudian material dipotong sesuai dengan ukuran diinginkan menggunakan mesin pemotong kawat EDM. Proyek profil menghitung sudut setelah pembebanan jari-jari, lembah cetakan jari-jari pukulan, dan bukan cetakan masing-masing konstan pada derajat 90, 2 mm dan 32 mm.
parameter yang dipilih ini sangat penting dalam proses pembentukan material. Misalnya, produk bengkok memiliki sudut tekukan tertentu dan kualitas produk diukur berdasarkan sudut tekukan bending. Alignment merupakan tempat terjadinya bending. Parameter ini sangat penting karena material memiliki pembengkokan tertentu. Percobaan dilakukan dalam suhu ruang dengan kecepatan konstan 5 mm per sekon dengan pelumas oli mesin. Next. Untuk hasil pemecahan masalah akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Akbar. Terima kasih. Baik, hasil pemecahan masalah yang kita dapatkan di sini ada 3, yaitu hasil pertama dengan hasil dari eksperimen pembentukan V. Hasil pembentukan V adalah besarnya spring back didefinisikan sebagai perbedaan antara sudut setelah pemuatan dan setelah pembongkaran. Dalam hal ini, nilai stroke berperan penting dalam pengukuran spring back setelah kondisi pembebanan. Para peneliti mempelajari pengaruh parameter proses. Para peneliti mempelajari pengaruh parameter proses termasuk sudut luntur, ketebalan material, radius pukulan, dan tinggi pukulan dalam proses bending. Namun, sebagian besar parameter proses ini dipelajari pada bahan dengan ketebalan yang seragam, pada ketebalan yang seragam. Pengaruh parameter proses dalam proses V-bending pada ketebalan material yang tidak seragam jarang diselidiki. Dalam percobaan V-bending, pengamatan dilakukan pada stroke yang berbeda-beda. Untuk hasil tabel V-bending dapat dilihat pada sebelah kiri. Kemudian hasil yang kedua adalah hasil cek. Untuk hasil analisis kedua adalah analisis regresi pada rasio ketebalan, keselarasan pukulan, dan sudut tikungan. Dipertimbangkan untuk mengembangkan model matematika untuk presentasi spring back. Kolerasi antara faktor, yaitu rasio ketebalan, kekerasan pukulan, dan sudut tikungan, dan respon, yaitu presentasi spring back diperoleh melalui regresi linear berganda. Untuk hasil analisis regresi pada rasio ketebalan dapat dilihat pada gambar sebelah kanan atas. Lalu hasil yang kita peroleh ketiga adalah hasil analisis rasio signal to noise yang dihitung dan ditabulasi dengan mempertimbangkan persamaan 1. Nilai spring back yang diukur dari eksperimen dan nilai rasio S/N yang sesuai tercantum dalam tabel 3. Tabel merespon untuk rasio ketebalan, keselarasan, dan sudut tikungan dibuat dalam bentuk terintegrasi dan hasilnya ditunjukkan pada tabel 4. Eksperimen apapun selalu bertujuan untuk menentukan rasio S/N. Mungkin untuk hasilnya nilai S/N yang tinggi mengiratkan bahwa sinyal jauh lebih tinggi daripada efek acak dari faktor atau varian minimum. Angka 13 menunjukkan ketika kinerja yang optimal untuk presentasi spring back setting parameter benda uji adalah A6, B1, dan C3. Menunjukkan parameter pengaruh pada nilai persentase spring back paling tinggi yaitu 32.739. Sudut tikungan stroke merupakan parameter utama yang mempengaruhi proporsi spring back pada percobaan ini. Hasil untuk percobaan ketiga dapat dilihat pada tabel sebelah kanan bawah. Untuk kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan selanjutnya oleh Arfi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Akbar. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan terkait penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu yang pertama kelebihan
Kelebihan penelitian ini adalah metodenya tingkat efisiensi rancangan percobaan lebih tinggi karena dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak faktor dan level, memperoleh suatu proses yang menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh terhadap gangguan, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol. Jadi untuk tingkat faktor dan levelnya itu lebih tinggi daripada penelitian yang lainnya. Untuk kekurangan dalam penelitian ini, apabila konstruksi ringan akan optimal jika bahan hanya digunakan di area komponen di mana tegangan muncul, dan jika bahan yang digunakan diisi mendekati tegangan lelah. Jadi untuk penelitian ini kekurangannya terhadap ketebalan bahan yang terlalu tipis atau terlalu ringan. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu pengembangan yang mungkin dilakukan untuk masa yang akan datang. Penelitian ini adalah tentang pengembangan springback dengan menggunakan metode Taguchi yang di dalamnya melakukan 3 parameter, yaitu rasio ketebalan, sudut tikungan, dan keselarasan. Penelitian ini mengidentifikasikan proses pengembangan percobaan radius tikungan, yaitu dari pencairan 3 parameter tersebut. Teknik penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif atau perhitungan data. Hal itu yang menyebabkan penelitian ini sedikit sulit untuk dipahami. Maka dari itu penelitian ini harus diimbangi dengan metode kualitatif di mana metode tersebut dapat membantu untuk menjelaskan pendalaman materi guna memudahkan membaca untuk mengerti tentang maksud dan tujuan ini dibuat. Jadi untuk mengembangkan penelitian ini, maka penelitian ini harus diimbangi dengan metode kualitatif yang dimana harus membaca atau mencari literasi terkait penelitian-penelitian yang berikutnya. Oke, lanjut. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang perilaku springback aluminium alloy 6061 dengan bagian ketebalan yang tidak seragam menggunakan metode Taguchi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar pada YouTube. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.